Coba bayangkan ini ya, jam 8 malam kamu baru selesai bekerja di depan laptop ya, atau mungkin baru pulang ya. Nah, 5 menit kemudian kamu sudah ganti baju, lari sprint mengejar bola di lapangan futsal ya, dari posisi duduk diam ya, jantungmu tiba-tiba dipaksa berdetak kencang mungkin 160 per menit ya. Nah, niatnya mungkin mulia, ingin sehat, tapi pernahkah kamu berpikir transisi mendadak dari mode yang standby ya ke mode yang tiba-tiba full speed ini ya, apalagi di malam hari? Apakah ini benar-benar aman untuk jantungmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Hari ini kita akan membahas risiko yang spesifik untuk jenis olahraga favorit kita di malam hari ya, futsal, badminton, basket, ataupun olahraga lain yang sering banyak dilakukan oleh banyak orang. Nah, olahraga ini sangat bagus untuk kesehatan, tapi jika dilakukan di malam hari ya, ini bisa membawa resiko yang perlu kita waspadai. Resikonya bukan soal tidur terganggu saja ya, itu udah pernah kita bahas sebelumnya. Kita akan fokus pada bahaya stres mendadak pada jantung. Nah, kita bahas dulu bahaya lonjakan intensitas mendadak pada jantung. Ini adalah resiko terbesar untuk jenis olahraga kompetitif di malam hari. Yang pertama, kondisi alami tubuh ya. Saat malam tiba ya, tubuh kita itu secara otomatis itu sudah di fase pendinginan. Nah, fungsi vital kita, detak jantung kita, tekanan darah kita ya, secara alami itu menurun karena bersiap untuk istirahat. Nah, tubuh sudah lelah dari aktivitas harian ya. Nah, itu harus dipahami. Yang kedua, transisi mendadak. Jadi di shock ya. Nah, ketika kamu yang sudah lelah dan juga dalam fase penurunan fungsi alami, tiba-tiba dipaksa lari ngebut ya, kemudian ngegas habis-habisan di lapangan ya, otakmu juga langsung panik. Ketiga, mekanisme stres. Jadi otakmu ya itu akan menyiram ya tubuh dengan hormon adrenalin, kortisol, hormon stres ya. Nah, hormon ini adalah perintah darurat yang memaksa jantungmu untuk berdetak super cepat, jauh di atas ya ritme istirahat. Dan tekanan darahmu juga akan ikut melonjak tajam. Nah, ini yang perlu diketahui. Yang keempat, dampak krusial. Itu bagi jantung ya. Nah, bagi jantung yang sehat ini nggak masalah. Tapi jika ada penyumbatan tersembunyi yang nggak tahu, nah, lonjakan tekanan darah dan juga kecepatan mendadak ini bisa menyebabkan suplai oksigen ke otot jantung itu jadi terganggu. Nah, kondisi ini bisa apa? Nyeri dada. Ya, masalah irama jantungnya jadi nggak teratur ya ketika mompa. Bahkan nanti bisa serangan jantung ya. Nah, transisi mendadak ini adalah sebuah kejutan yang sangat keras untuk sistem kardiovaskular. Hati-hati. Kemudian ada resiko dehidrasi dan terlambat pemulihan. Nah, meskipun kamu bermain indoor ya, di dalam gedung, ini tetap tinggi ya, karena faktor kompetisi dan juga waktu. Nah, yang pertama, dehidrasi yang licik. Nah, dalam permainan futsal, badminton, basket, ataupun olahraga dengan intensitas tinggi yang kompetitif, fokus kita itu pada bola. Kita jadi sering lupa minum ya, kurang air jadinya, padahal keringat kita udah cucuran, baju udah basah ya. Nah, dehidrasi ini bisa membuat darahmu jadi lebih kental ya, sehingga jantungmu dipaksa bekerja lebih keras ya untuk memompa darah yang kental tadi. Nah, tekanan pada jantung jadi makin tinggi dan juga ini sangat berbahaya. Yang kedua, tidur terganggu. Itu udah jelas ya, olahraga intens yang selesai terlalu malam, yang terlalu tengah malam misalkan. Nah, ini akan membuat suhu tubuh jadi sulit turun dan juga hormon adrenalin masih tinggi. Akibatnya tidur jadi terganggu ya, padahal fase tidur nyenyak itu adalah fase emas bagi paru-paru, bagi jantung, bagi tubuh-tubuh kita yang lain. Jika pemulihan gagal ya, kamu akan bangun dengan kondisi lelah, fungsi tubuh nggak optimal ya, rentan cedera ya, pokoknya ya nggak maksimal lah. Nah, sekarang apa tipsnya olahraga malam yang intens dan aman bagi jantung? Itu ada 3 kunci utamanya. Pertama, pemanasan itu wajib. Karena kamu itu bertransisi dari duduk diam ke sprint mendadak. Jadi pemanasan adalah nyawa saat mau olahraga. Lakukan pemanasan dinamis yang benar ya, minimal 10 menit sampai 15 menit ya. Nah, ini untuk menyiapkan jantung dan juga otot itu bekerja secara bertahap. Yang kedua, kontrol hidrasi sebelum dan selama permainan. Jadi jangan tunggu haus ya, minum air putih yang cukup sebelum mulai. Ya, masuk lapangan, ambil jeda setiap 15 menit ya, minum lagi. Ini adalah cara paling sederhana untuk meringankan beban kerja jantung saat sedang beraktivitas intens ataupun olahraga yang lumayan kompetitif. Yang ketiga, tahu kapan harus berhenti ya. Ini penting, jangan dipaksa, jangan egois. Ah, malu nih mau berhenti. Ah, saya masih kuat nih, biasanya aman, jangan ya. Nah, kalau teman-teman merasa pusing atau merasa mual atau tiba-tiba ya
detak jantung nggak beraturan, berdebar kencang tanpa alasan, langsung berhenti. Nah, itu teman-teman penting ya, dengarkan sinyal di tubuh, dengarkan sinyal di jantung ya. Nah, ingat pertandingan itu tidak lebih penting dari kesehatan jangka panjang. Jangan sampai nyawamu terancam karena keegoisan sendiri. Nah, khususnya ya untuk usia yang 40 tahun ke atas, dan 40-an ke 44, ya resiko penyumbatan di usia ini ya itu meningkat ya secara alami meskipun teman-teman merasa sehat ya. Saran saya untuk usia yang 40-an, hindari olahraga intensitas tinggi mendadak di malam hari. Lebih baik pilih olahraga yang intensitasnya ringan sampai sedang, jalan ya, sepeda santai ya. Dan wajib konsultasi ke dokter ya untuk cek jantung ya sebelum memulai rutinitas. Jadi ceklah 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali, itu penting. Kesimpulannya, olahraga dengan intensitas tinggi di malam hari seperti main futsal, badminton, basket ataupun olahraga lainnya itu seru memang, menyenangkan ya. Tetapi jangan sampai keseruan tadi dibayar mahal oleh jantungmu ya, bahkan ya resiko nyawa. Jadi resiko utamanya adalah lonjakan stres mendadak pada jantung dan juga dehidrasi saat tubuh sudah lelah seharian. Jadi perlu dipikirkan, harus hati-hati. Jadilah orang yang cerdas, pemanasan yang benar, hidrasi yang cukup, dan tahu kapan harus berhenti ya. Jadi ini adalah 3 kunci untuk menjaga olahraga tetap aman ya, agar jantung aman, paru-paru aman, dan juga yang lain pun aman. Di antara tips tadi, mana yang paling sering kamu lupakan saat olahraga malam? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk di-like video ini, di-share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar yang hobi olahraga malam, mungkin temanmu, bagikan video ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk informasi penting lainnya ya. Terima kasih yang sudah nonton. Utamakan keselamatan jantungmu. Salam sehat, sampai jumpa.